ngasih tugas doang tuh. PR-nya bejibun-jibun gak masuk akal nih kalau sekolah nih. Kacau makanya. Nah, makanya orang sekarang tuh suka udah mulai belajar sendiri ya, Bay. Karena lu bisa belajar apapun yang lu minat gitu. Kayak desain, bisnis, multimedia, ngoding, semuanya tuh bisa diakses gratis lewat internet di rumah di. Betul sih, saya setuju juga dengan pernyataan berarti daripada banding-bandingin mending digabungin aja karena memang dua-duanya punya plus minus sendiri ya, plus kontra ya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Mesis. Meja siswa. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di hari ini yang cerah ini kita kedatangan tamu teman-teman Spesial. ya, tamu spesial teman-teman. Makanya bisa dilihat bajunya beda nih. Iya. Putih biru. Biru. Bukan berarti ini pro kontra ya, kita ini satu saudara, sebangsa dan setanah air. iya. Apapun bajunya ya. Iya betul. sekali. Karena narasumber kita spesial, mungkin kenalan dulu nih siapa namanya kalau boleh tahu. Oke, kalau mau tahu nama saya tuh Raditya teman-teman. Nama panjang dong. Nama panjang lah, iya. Oke, nama saya RM Raditya Pradana Mukti teman-teman. Saya sebenarnya orang Jawa. Ya orang Jawa. Jawa. Oke. Coba sedikit menceritakan kenapa bajunya bisa beda sendiri di sini. Iya. Kenapa biru? Karena ini kan batik ya. Kita nih orang Indonesia, cintai produk lokal, cintai batik teman-teman. Oh, begitu. Ini batik. Siap. Kali ini bersama Radit kita bakal bahas topik yang santai-santai aja yang hari ini lagi rame banget diomongin sama anak-anak muda. Benar bang. Yaitu enakan sekolah atau belajar sendiri sih sebenarnya. Betul. Enakan kita itu belajar di sekolah aja atau belajar sendiri di rumah atau dicampur kedua daripada itu. Iya benar juga sih, karena kan sekarang banyak ya udah ada internet, YouTube, Google segala macam. Banyak juga anak-anak yang merasa kayak kita nggak perlu belajar di sekolah deh, udah ada internet kita cukup belajar di situ aja ya. Betul. Oke, daripada lama lagi, langsung aja nih. Ya betul. Kita ke pembicaraannya. Menurut lu gimana, Bay? Kalau menurut saya sekolah atau belajar sendiri di rumah ya tentu keduanya punya kelebihan atau kekurangan masing-masing. Tapi kalau saya sendiri lebih suka belajar yang di rumah tapi saya bawa itu ke sekolah. Jadi bisa memaksimalkan dua hal tersebut gitu. Kalau menurut Daryl, Radit gimana? Menurut gua kita bisa seimbang lah dari kedua metode ini. Boleh. Dari antara sekolah itu kan jatuhnya pendidikan formal kan. Iya, Betul, ya. Pemerintah atur. Udah diatur pemerintah, Pasal udah ada berapa? kurikulumnya, udah ada modulnya, udah ada Kurikulum ya. Nah, iya. Masih Kalau kita belajar sendiri itu kan kita harus atur sendiri gitu. Gimana cara belajarnya, terus jalur belajarnya gimana? Nggak ada ininya, apa namanya? nggak ada kebebasan. Nah, bukan ada kebebasan, justru kita harus atur sendiri main mappingnya. Iya sih. Jadi kalau di sekolah kan udah Diatur. udah diatur. Senin belajar IPA, IPS. Betul. Selasa belajar MTK, biologi. Tinggal menikmati ya atau menyantap. Iya. gitu Terus bisa. guru nih nyediain tugas nih misalkan MTK ngasih tugas doang tuh. PR-nya bejibun-jibun gak masuk akal nih kalau sekolah nih. Kacau Ada nih benarnya. makanya. Betul. Tuh dia kacau banget sekolah dah. Betul. Kalau menurut lu gimana tuh, Dit? Oke, menurut pengalaman saya sih ya, jujur aja saya lebih familiar ke sekolah teman-teman ya, karena jujur aja tadi seperti yang dibilang sama Bayu dan Daryl, kalau belajar di rumah tuh kita juga perlu menstrukturkan sendiri apa yang kita pelajari, karena kadang kita mau belajar A, ujung-ujungnya yang lihat hal lain, belajar hal lain, jadi nggak fokus mana yang topik utama kita pelajari teman-teman. Kadang nih kalau kita belajar sendiri di rumah, pengen belajar materi-materi berikutnya, anggaplah matematika. Dan matematika dikit di online itu, terus juga ada pembahasan tentang sejarah, soal perang dunia kedua, kita lebih tertarik ke situ. Ya ujung-ujungnya kita nggak jadi belajar matematika, belajarnya amburadul, campur-campur teman-teman. Jadi gampang terdistraksi ya. Betul. Kalau di rumah. Distraksi tinggi sekali. Tapi kalau belajar di rumah emang itu biasanya belajar apa sih? Daryl belajar apa sih di rumah? Ngomong-ngomong belajar di rumah ya. Oke. Jadi kita kalau belajar di rumah menurut gua lebih konsentrasi sih, Bay. Kayak mau belajarnya tentang coding. Banyak orang-orang sekarang nih kalau programmer itu mereka belajarnya ngulik-ngulik sendiri kan dari codingnya kayak Python, C++, ada juga namanya itu bahasa Jawa, Java. Java itu. Iya. Itu Java bahasa bukan Inggris. Jawa. Iya bahasa Java. Nah kan beragam gitu dan
itu bisa lebih enak belajarnya karena guru kita tuh di mana-mana. Lewat internet banyak dari bisa dari luar negeri, bisa dari dalam negeri. Nah, pokoknya gue sih kalau dari rumah biasanya belajar yang kadang-kadang sekolah itu nyediainnya kurang banyak gitu, kayak informatika, terus matematika juga lebih belajar ekstra gitu dari rumah. Iya. Gitu sih. Kalau Radit sendiri gimana di rumah itu belajar apa aja sih? Maksudnya diulang kah yang dari sekolah atau belajar hal-hal baru? Oke, jadi betul juga ya kata Daryl, belajar tuh nggak kayak yang dari sekolah teman-teman. Karena saya sendiri kalau belajar di rumah tuh bukan hal-hal yang biasa dibahas di sekolah, tapi juga ada teknik-teknik otomotif. Saya kan orangnya suka mobil, suka permesinan, jarang Racing, dibahas. Maman Betul, racing. balap-balapan ajang FIA itu kan nggak dibahas Ajang di apa sekolah. tadi? FIA, Federation International Racing. Oh. Iya lupa saya namanya. Oh, Cuman, itu ya, ada itulah. McLaren gitu ya, McLaren. Oh, pokoknya banyak lah. McLaren lu warna apa bos saya? Asik. Aduh, Iya, aduh. lanjutin. Lanjut. Nah iya, cuman kadang juga yang disampaikan di apa namanya ini internet ini tuh juga kurang kita bisa maksimalkan sih. Di sekolah kita mau ngomong sama teman-teman juga kayaknya juga belum tentu banyak ya topik-topik yang teman-teman mengerti. Tapi kalau ngomongin soal plus minusnya tadi belajar sendiri di rumah itu memang waktu tuh bisa kita tentuin sendiri ya teman-teman ya. Tapi saya nih pribadi pengalamannya, kalau saya belajar di rumah tuh ada aja deh pokoknya tabrakan sama waktu-waktu yang udah dijadwalin gitu. Nah, makanya orang sekarang tuh suka udah mulai belajar sendiri ya, Bay. Karena lu bisa belajar apapun yang lu minat gitu. Kayak desain, bisnis, multimedia, ngoding, semuanya tuh bisa diakses gratis lewat internet. Internet di rumah, di Ya kan? luar sekolah, betul banget. Enak itu kita bisa atur waktunya sendiri. Tapi kelemahannya gampang banget ke bawah arus males ya. Betul. Karena kan kita nggak ada gurunya secara langsung. Betul, nggak ada kalau di sosiologi itu apa ya istilahnya sebagai yaitu sebagai pengawas, badan pengawasnya ya. Kalau di sekolah kan kita ada yang ngawasin guru, jadi malas sedikit guru negur, tidur sedikit guru negur. Kalau kita di rumah kan badan pengawasnya mungkin ya memang orang tua ya, tapi kan orang tua sendiri kan ya mereka kalau tidak kita kasih tahu lagi belajar ya mungkin ya mereka tidak bakal negur kita secara langsung ya. Malah di rumah biasanya saya disuruhnya istirahat, bukan terlalu banyak belajar dan sebagainya. Tapi jujur kalau saya sendiri belajar di rumah ya itu lebih suka belajar hal-hal unik. Maksud hal unik itu hal-hal yang lebih ke keterampilan gitu. Kayak contohnya sulap. Nah itu belajar sulap itu pasti nggak ada di sekolah formal kan di Daryl. Habis itu harmonika, musik. Iya, Nah itu betul. pasti kita dapat belajar di rumah. Iya. Apa itu kata Sorry. Lanjut selanjutnya belajar mungkin ada orang ya kalau belajar nyetir Ya perlu dari online dulu. Oh, iya, mungkin ya. Takutnya kalau langsung gitu bahaya ya, Iya sih, bahaya. betul. Aduh. bener banget. Betul. Oke, kalau begitu kalau masalah efektif gimana menurut kalian? Menurut gua Heeh. ini ada masalah efektif mana nggak bisa dinilai ya. Soalnya dua-duanya menurut gua sama-sama penting. Kalau kita belajar dari rumah, efektifnya kita bisa lebih fokus. Cuman kita nggak bisa bersosialisasi, nggak bisa nanya siapapun karena sendirian doang nih. Nah kalau di sekolah kita bisa fokus juga, cuman agak ribet ya karena kan guru nggak cuman ngajarin satu murid doang kan, banyak juga yang diajarin. Jadi kalau di sekolah misalkan kita nggak tahu nih artinya apa nih, misalkan bahasa C++, ini gimana kok ada errornya, kita bisa nanya ke teman kita, nanya ke guru kita. Nah, jadi nggak ada yang efektif mana sih, dua-duanya kalau bisa digabungin nggak bisa. Nggak bisa. Bisa aja. Ya maksudnya kita Seimbang, ya. belajar hal yang di luar sekolah di sekolah tapi bukan pada saat jam pelajaran sekolah. Betul sih, saya setuju juga dengan pernyataan Berarti daripada banding-bandingin ini digabungin aja karena memang dua-duanya punya plus minus sendiri ya, plus kontra ya. Kalau belajar di rumah kita bisa pelajari apa passion kita yang kita sukai, terus kita bisa pelajari yang memang tidak diajarkan di sekolah.
tapi satu sisi kita juga perlu dengan namanya sekolah teman-teman, karena sekolah itu fondasi utama kita. Betul. Ya. Sekolah itu jadi struktur utama yang penting-penting, karena kita tidak bisa pelajari apa yang di luar sekolah kalau kita sendiri tidak tahu dasar-dasar yang diajari di sekolah. Betul, benar banget. Itu sih mungkin dari kami bertiga ngomong soal sekolah dan belajar sendiri di rumah kan. Jadi ya kesimpulannya ya itu dua-duanya sama-sama penting dan dua-duanya itu sangat kita butuhkan. Apalagi di masa yang modern ini kita nggak bisa cuma belajar di sekolah yang udah ditentuin. Kita juga harus ngulik-ngulik atau nyari pelajaran yang di luar sekolah yang menurut kita juga penting dan yang sesuai dengan minat dan bakat kita. Kadang kan di sekolah juga ya kita harus menghadapi semua yang sudah diberikan kan, namun di luar sekolah kita bisa bebas memilih apa yang kita ingin pelajari. Jadi mungkin itu saja ya. Tadi ada pernyataan penutup, mungkin closing. Pernyataan penutup ya. Pokoknya mau belajar di rumah ataupun di sekolah, yang penting tuh harusnya belajar. Bukan ujung-ujungnya rebahan di kasur juga ya. Bener nggak? Bukan pelajaran di sekolah didengerin doang, habis itu masuk kuping kanan keluar kuping kiri teman-teman. Kita ambil yang dari sekolah, bawa ke rumah kita teliti ulang, kita pahami dan akhirnya kita menguasai. Bukan hanya hafal materinya, tapi kita menguasai juga. Ibarat kata belajar itu kayak sholat gitu. Kenapa tuh? Apa sholat? Apa sholat? Karena sholat itu berhenti ketika kita sudah wafat, sama seperti belajar. Betul. Oke. Jangan berhenti belajar sampai kalian wafat. Betul, jangan berhenti. Teruslah belajar sampai negeri Cina juga dia. Tapi nggak bukan ke negeri Kalau Cina. dalam bahasa Islamnya menuntut ilmu ya, Jadi- menuntut ilmu sampai usia. Tutup usia. Untuk usia itu. Betul. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami bertiga sampaikan untuk topik kali ini, sekolah dan belajar di rumah. Ya, silakan tutup, Daryl. Ya udah, mungkin udah ini pembahasannya udah mantep banget ya hari ini kita. Puas lah. Dan kalian juga bisa buat sudut pandang kalian gitu tentang belajar di sekolah dengan Belajar di rumah atau belajar di luar sekolah. jangan lupa tinggalin apa baik. 3S. Nah, Apa aja tuh? 3S, tiga hal. Tiga hal. Like, comment, and subscribe. Kami butuh banget nih karena kami baru terbit istilahnya. Kami butuh banget kritik dan saran dari teman-teman semua. Jangan lupa tulis di kolom komentar atau bisa follow IG kita apa tuh? Meja Siswa. Iya, Iya, meja titik siswa. Ada titiknya di antara meja dan siswa. Pokoknya kalau kalian penasaran nih episode selanjutnya kita bakal ngundang bintang tamu yang lebih spesial lagi. Ini pasti terkenal. Cakep. Kalian tungguin aja. Betul, oke? ini terkenal banget nih. Betul. Udah ya, mungkin ya. Siapa ya kira-kira ya? Kita tunggu aja di next chapter ya teman-teman ya. Betul. Oke. Dadah teman-teman. Siap, sampai jumpa.